Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Tentu saja menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang Ranperda Ogoh-Ogoh. Ini menarik untuk kita bahas. Kota Denpasar sedang merancang yang namanya Perda Pelestarian Ogoh-Ogoh. Apa isinya? Saya tertarik untuk mengupasnya dan kali ini saya akan mewawancari Ketua PHDI Kota Denpasar, Bapak Madiarke, yang juga dilibatkan dalam pembahasan. Karena ini kaitannya tentu sangat erat ya antara Ogoh-Ogoh dengan pelaksanaan tatua agama Hindu khususnya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, becek-becek. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Ngayah tetap semangat. Pak Ketua, kalau kita bicara tentang Ranperda Ogoh-Ogoh ini, PHDI dilibatkan ya dalam hal ini. Isinya sebenarnya apa ketika ada pembahasan tentang Ranperda ini? Baik, kebetulan saya bawa fotokopinya di sini terkait dengan rancangan peraturan daerah atau Ranperda terkait dengan pelestarian Ogoh-Ogoh. Bahasanya pelestarian Ogoh-Ogoh gitu. Nama Ranperdanya gitu ya? Nama Ranperdanya itu pelestarian Ogoh-Ogoh. Nah, ini juga tidak lepas dikaitkan dengan orang yang melaksanakan hari raya Nyepi, hari suci Nyepi kita. Nah, sehingga di sana kan ada tawur. Setelah tawur itu baru dikaitkan dengan Mabubu, langsung Ogoh-Ogoh sebagai simbol Butakala, nyomnya Butakala gitu bahasanya. Nah, disinilah letaknya di Ranperda ini sudah dijelaskan beberapa terkait dengan bagaimana pelestarian Ogoh-Ogoh itu agar anak muda yang akan datang ini betul-betul tahu terkait dengan aturannya gitu. Jangan sampai nanti kita membuat Ogoh-Ogoh yang tidak menyimpulkan terkait dengan budaya, agama, tradisi dan adat gitu. Kan ada yang membuat Ogoh-Ogoh itu buat motor lah, mobil, atau mungkin pas viral lagi politik lah dipakai gitu. Itu kan sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi semacam kekuatan kita di Bali ini untuk menjaga tradisi adat dan budaya serta agama yang kita anut sebagai agama. Jadi di Ranperda ini sudah salah satunya diatur tentang bentuk Ogoh-Ogohnya seperti apa yang harus dibuat gitu ya. Betul. Jadi Ogoh-Ogoh itu apa yang harus dibuat, jangan sampai nanti kita melenceng dari aturan tersebut. Itu pertama kali harus ditegaskan. Gitu. Ini kita kaitkan dengan simbol dari Butakala gitu loh. Jadi kalau Ogoh-Ogoh dari simbol Butakala, pasti Ogoh-Ogoh itu akan dibuat terkait dengan raksasa. Kan itu raksasa Butakala lah simbolnya gitu. Yang serem-serem gitu bahasanya. Nah, disinilah letaknya kami dari Parisada Nurma Indonesia Kota Denpasar ikut dilibatkan terkait dengan pembahasan tersebut. Dan kita sebenarnya sudah ada rapat sekali kemarin terkait dengan Ranperda ini. Kita sudah ada beberapa usulan yang juga melibatkan ada Majelis Desa Adat, terus ada juga Paruman Desa Adat, ada dari Upadesa, Sabau Podesa juga dihadirkan. Jadi semua stakeholder diminta untuk memberikan masukan-masukan di Ranperda ini. Nah, salah satunya kami dari Jadi PHDI waktu itu sudah menyampaikan juga beberapa usulan. Apa saja yang diusulkan oleh PHDI? Satu, sebagai simbol itu. Ya, bentuknya harus ada dikaitkan dengan agama, tradisi, adat dan budaya kita. Jangan sampai melenceng. Yang kedua terkait dengan yang memang menjadi stressing terkait dengan pembicaraan yang paling krusial itu, karena sudah viral nih beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin dari 2 tahun yang lalu lah viral. Itu terkait dengan penggunaan sound system. Ini yang menjadi krusial buat kita, penggunaan sound system, karena pengalaman saya tahun lalu itu sampai jam 5 pagi, aduh suara sound systemnya sudah kayak diskotik gitu bahasanya. Itu kan tidak mencirikan budaya kita. Satu, tidak mencirikan budaya kita. Yang kedua, kasihan loh adik-adiknya ketika dia sudah belajar menggambar 3 bulan untuk mengusung Ogoh-Ogohnya dengan semangatnya, tiba-tiba datang. Kemarin saya lihat nih, ini ada jalan Bleganjur menggunakan gong yang memang real gitu biasanya. Ini ada sound system yang datang dengan menggunakan sound system yang lebarnya 4 kali 5, ada yang 6 kali 5, kayak bangunan didorong gitu. Suaranya sudah menggelegar, kan kasihan dong adik-adik kita yang belajar Bleganjur. Nah, inilah ada inisiatif dari pemerintah Kota Denpasar untuk mengatur. Jadi judulnya memang
pelestarian ogoh-ogoh. Ya, dan penggunaan sound system ini dilarangkah atau seperti apa nanti dari Perda ini? Kalau dari Perda memang penggunaan sound system dilarang kecuali gitu bahasanya. Ada kecuali pengecualian. ada pengecualiannya dan kecuali dalam penggunaan pendalangan gitu. Karena dalam ogoh-ogoh itu kan biasanya ada cerita kenapa bentuk ogoh-ogohnya seperti ini gitu. Biar nanti bahasanya pelarangan sound system, sedangkan kita sendiri aja bicara menggunakan sound system gitu. Nah, kecuali dalam pendalangan itu diperbolehkan menggunakan sound system. Nah, solusinya gimana? Ya waktu itu juga kita sampaikan, kan tidak mesti sound system yang suaranya menggelebar-gelebar itu. Gamelan kan juga bisa menggunakan bambu, kan gitu bahasanya. Seperti tek-tekan, kan gitu. Itu juga harus kita sampaikan kepada umat kita bahwa dalam mengusung ogoh-ogoh ini ada tradisi yang melekat di dalamnya, tidak boleh terlepas dari tradisi yang kita jalankan selama ini. Kalau kita menggunakan sound system ini ogoh-ogoh kan sudah, walaupun kita sebenarnya tidak lepas dari modernisasi ya. Jadi zaman itu memang kita tidak bisa lepaskan, tapi kalau kita biarkan begitu liar, lama-lama budaya kita hilang. Siapa yang akan mempertahankan budaya kita? Jadi penggunaan sound system ini diperbolehkan hanya untuk yang pedalangan. Tapi kalau untuk yang, karena ini sangat mengganggu sebenarnya dan tidak sesuai dengan nilai tradisi. Kalau kita dengar justru house musik di sana ini bukan nyepi nih, kan bukan. Nah, saya juga menghimbau waktu itu di dalam rapat itu agar mengundang anak-anak muda semua Seketruno, dan waktu itu juga ada dari Seketruno juga hadir. Jadi untuk menyampaikan ketika membuat ogoh-ogoh pun saya menghimbau kepada umat Sedharma jangan menggunakan sound system di Banjar. Ini kan mengganggu juga ya? Itu kan juga mengganggu. Salah satunya kebetulan saya di depan Banjar di rumah saya. Ketika membuat ogoh-ogoh itu ya mungkin kita sampaikan kepada adik-adik kan. Tapi ya mungkin untuk menimbulkan satu semangat gitu bahasanya kan. Cuman ya kalau kita menggunakan tradisi seperti itu, kita menggunakan sound system, berarti kan kita ke barat-baratan dong. Nah, ya paling tidak lah memang menggunakan di sana kan tidak mungkin menggambel terus kan. Nah, sound system tapi ya musik lagu Bali lah kan ini biasanya kan. Nah, lagu Bleganjur lah seperti yang kita bisa nikmati gitu bahasanya. Kan semangatnya juga yang jelas ada nilai tradisi budaya Balinya kan gitu ya. Mulai dari proses pembuatannya sampai nanti pawainya. Ada lagi yang mau dikasih masukan waktu itu mungkin berkaitan dengan sanksi atau yang dari PHDI? Sanksi kemarin sudah mungkin disepakati juga gitu. Karena memang di klausul kalau saya tidak salah itu klausulnya di poin yang ke, jadi ada memang kalau ada pelanggaran, ada pasalnya, ada pelanggarannya. Dia di pasal 11 ya, di pasal 11 salah satu poin yang ke 9. Poin yang ke 9 itu disampaikan teguran tertulis gitu bahasanya. Penghentian pelaksanaan parade dan atau lomba gitu bahasanya. Terus pemberian bantuan keuangan khusus BKK-nya. Kalau ada desa yang bermasalah ya diberhentikan dana, tidak dikasih BKK lagi. Tidak dikasih BKK lagi. Itu kan juga menjadi efek jerah ya. Supaya kita juga dalam satu lingkungan itu menjaga juga kepada masyarakat kita sendiri. Jadi kalau bisa dilihat tadi berarti dari segi tatwa ogoh-ogoh itu harus sesuai dengan adat, kemudian prosesnya juga ini, dan pelaksanaan juga agar betul-betul ada nilai tradisinya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kan lihat pawai ogoh-ogoh bisa berlangsung sampai pagi dan PHD punya usulan gimana caranya nih supaya nggak semua ke catur muka gitu ya, semua numpuk di sana gitu. Kemarin juga saya sempat usulkan bahwa ogoh-ogoh itu agar dilombakan di setiap desa. Ini akan memecah konsentrasi masyarakat di dalam satu titik. Contohnya di catur muka gitu ya. Kalau kita membuat lomba ogoh-ogoh, seperti contohnya saya dari desa Dapuri Kauh gitu, setiap tahun membuat lomba ogoh-ogoh, kebetulan di Simpang 6 itu ada bundaran. Nah itu kan kita bisa gunakan untuk parade dan lomba ogoh-ogoh. Sehingga ketika kita mulai dari jam 6, paling enggak dari beberapa Banjar itu selesainya jam 10-an, jam 11, saya rasa anak-anak sudah capek. Jadi tidak akan lagi konsentrasinya ke
caturmuka. Nah, begitupun juga di tempat lain. Kalau itu bisa digunakan dan dimanfaatkan tempat-tempat yang mungkin ada di Gor, Ngurah Rai, terus ada di lapangan Kapten Sujana yang ada di Padang Sambian gitu. Contoh, atau mungkin di Jalan Gunung Agung. Bisa kita menggunakan titik-titik konsentrasi masyarakat itu biar tidak sekali numplek yang ada di caturmuka. Mungkin bisa di lapangan Puputan Renon juga bisa dibuatkan dari desa itu paradenya keliling, kan tidak mengganggu juga kan. Jalan juga bisa, artinya bisa menggunakan setengah jalan juga bisa kan, atau mungkin bisa menggunakan jalan alternatif juga bisa. Nah, ini kami usulkan kemarin terkait dengan parade ogoh-ogoh agar konsentrasi dari masyarakat tidak satu tempat numplek gitu biasanya. Nah, terus yang kedua, ada memang pertanyaan sebenarnya di dalam klausul ini disampaikan ogoh-ogoh sampai jam 12 gitu deh. Tapi itu menjadi satu perdebatan. Kenapa? Kalau kita mengacu terkait dengan kita beragama Hindu yang menggunakan tradisi di Bali, itu kan menggunakan dauh. Dauh itu kan berbeda dengan waktu yang secara internasional. Jadi bukan hari Minggunya itu mungkin dipakai setelah jam 12, tapi kita kan nag surya bahasanya gitu. Jam berapa nag surya? Bisa aja jam 6, bisa saja jam 7 gitu bahasanya. Karena dipakai nag surya. Maka ketika ogoh-ogoh lewat dari jam 12, contohnya ada tradisi-tradisi yang ada di Pembungan, di Pedungan itu ada semacam apa ya? Orang kayak menikah itu saling saut, itu sampai bisa berlaku berjalan acaranya bisa sampai jam 2, jam 3. Nah, sehingga kalau itu kita stop kan menjadi mengurangi tradisi. Nah, kita tetap memberikan satu tradisi, yang penting bukan jamnya sebenarnya yang menjadi poin utama, tapi bagaimana bisa jangan sampai nanti konsentrasi masyarakat itu di tempat satu titik saja gitu. Nah, sehingga kita berharap kalau semua desa menggunakan atau menyiapkan atau melomakan ogoh-ogohnya, saya yakin kok kita pasti akan aman-aman saja. Jadi tidak ada gesekan di antara satu desa dengan desa yang lain. Itu akan meminimalis terkait dengan keributan yang ada. Gitu. Baik, sebagai closing statement dari Pak Ketua PHD Kota Denpasar, apa yang ingin Pak Ketua sampaikan kepada masyarakat ya? Karena kan ogoh-ogoh ini selalu menarik gitu ya. Kadang-kadang sudah hari H-nya nanti pasti viralnya, dan kemarin viralnya banyak kan tentang sound system segala macam. Gimana imbauan dari Pak Ketua? Silakan Pak Ketua. Baik, umat Sedharma yang saya hormati, saya sangat berharap nanti ketika ada Hari Raya Nyepi, kita melaksanakan Hari Suci Nyepi. Satu, berarti penyepian itu juga harus betul-betul kita menjadi mentor. Jangan sampai nanti kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu terkait dengan nyepi. Kan ada 4 catur berata penyepian itu. Bahwa amati geni, kita memang harus memberikan contoh. Jadi amati karya juga kita harus memberikan contoh. Tidak melakukan pekerjaan apapun. Terus amati lelungan dan lelanguan gitu. Itu memang betul-betul jangan sampai kita sendiri yang melanggar, kita menghibur, malahan kita ada yang bilang mencekik gitu misalnya kan. Nah, itu himbauan kami terkait dengan catur berata penyepian. Karena ini dikaitkan dengan ogoh-ogoh. Nah, terkait dengan ogoh-ogoh, kami menghimbau kepada umat Sedharma, khususnya yang beragama Hindu. Pertama, ogoh-ogoh itu disesuaikan dengan bagaimana konsep dari Nyomya Butakala. Harus betul-betul menggunakan simbol-simbol raksasa gitu ya, raksasa atau mungkin yang serem-serem, sehingga setelah itu kita bisa bakar. Nah, ini juga salah satu bagaimana caranya setelah pengerupukan itu semua ogoh-ogoh sebenarnya harus dibakar. Apalagi ada yang bahasanya moprasita dulu, atau mungkin bahasanya menghidupkan dulu gitu. Kan itu bahasanya kan, itu harus ada diperlina juga gitu loh. Itu juga penting, jangan sampai nanti itu menjadi ngeletahin gumi dan ngorweda gitu. Itu himbauan kami. Terus yang kedua, bagi anak-anak muda, kita juga tidak terlepas dari zaman sekarang, perkembangan kita menggunakan sound system dan sebagainya, tapi gunakanlah dengan bijak. Kalau bisa, jangan lupakan tradisi kita. Gamelan itu bukan hanya gamelan beleganjur dari gong saja, tapi kita juga bisa membuat satu gamelan menggunakan bambu. Jadi tek-tekan juga kreasinya juga ada kan itu bahasanya.
Malahan juga kita menggunakan, mungkin bisa saja kita menggunakan alat-alat yang contohnya botol galon yang besar dipakai seperti kenang atau sebagainya. Itu kan kreasi buat budaya itu. Nah, itu himbauan kami selaku Majelis Agama Hindu. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang 2025 ini perayaan ngerupuk dikaitkan dengan hari raya suci kita, Nyepi, berjalan dengan baik, tidak ada perdebatan, penjelasan yang cukup jelas. Nanti kami juga akan turun dengan pemerintah untuk mensosialisasikan terkait dengan perda ini, sehingga masyarakat paham dan betul-betul mengerti bagaimana kita menjaga adat budaya agama kita. Baik, terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya dan memberikan kita informasi tentang rancangan Perda Pelestarian Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar. Tentu maksudnya baik ya, bagaimana melestarikan Ogoh-Ogoh, pelaksanaannya nanti juga betul-betul sesuai dengan tata tertib, terutama tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Masalah yang selama ini muncul setiap pawai Ogoh-Ogoh mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan adanya perda ini. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa. Rahayu. Bye.